Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Johannes Lee. Kali ini saya akan bahas mengenai iklan di Lazada. Ya, apa aja yang harus kita lakukan? Langsung aja kita simak video berikut ini. Oke teman-teman, hari ini saya akan membahas bagaimana kita beriklan di Lazada. Ya, pertama-tama teman-teman tinggal klik aja promosi berbayar dan langsung masuk ke bagian ini ya, promosi berbayar, promosi produk ya. Kalau kemarin saya sudah bahas mengenai promosi afiliasi, kali ini saya akan bahas promosi produk ya. Teman-teman tinggal top up aja mulai dari sini ya. Top up teman-teman bisa klik di sini bagian top up, nanti bisa diisi untuk pembayarannya dipotong dari laporan keuangan kita atau mengisi dari kartu kredit ya. Nah, teman-teman tinggal klik, kalau setelah di top up nanti tinggal klik buat campaign baru. Nah, di sini teman-teman tinggal isi aja nama campaign. Nama campaignnya bebas ya. Jadi misalkan ini November ya, saya bilang aja iklan November ya, November 2021 ya, contoh aja ya. Teman-teman juga di sini juga ada objektif campaign ya. Campaign ini ada traffic dan penjualan. Nah, di sini kalau traffic lebih mengundang traffic lebih banyak, yaitu kalau saya bilang traffic ini lebih ke kata kunci luas ya. Jadi kalau penjualan lebih mendatangkan penjualan lebih banyak ya. Tentunya di sini kalau saya bilang seperti kata kunci spesifik ya. Nah, di sini saya ingin mengiklankan objektifnya traffic ya, untuk mendatangkan traffic ke toko saya. Nah, tentunya di sini juga ya, teman-teman jangan lupa untuk mengklik ubah penempatan ya, karena ini di hide ya, jadi bisa diklik ya. Jadi di sini ada penempatannya mau di mana. Ya, semua promosi pencarian atau promosi rekomendasi. Nah, kalau di pencarian ini akan tampil di halaman pencarian ya. Nah, kalau rekomendasi akan tampil di halaman rekomendasi. Ya, seperti ini ya. Nah, contohnya kalau misalkan saya ingin di semua, ya tinggal klik semua aja, atau di salah satu halaman tersebut ya, tinggal klik aja di sini. Nah, seperti itu ya. Dan kalau di sini saya kasih contoh mungkin yang di semua aja ya. Lalu di sini ada tipe campaign, otomatis dan manual. Bedanya apa? Kalau otomatis kita serahkan ke Lazada dari segi pemilihan produk dan kata kunci ya. Jadi Lazada akan memilihkan produk yang mana dan kata kunci yang mana untuk diiklankan ya. Bisa juga otomatis itu pilih produknya manual dan kata kuncinya otomatis ya, seperti itu. Jadi kalau manual tentunya kita pilih produk secara manual dan juga kata kuncinya manual ya, kita pilih-pilih. Oke, saya akan contohkan yang manual ya. Kalau otomatis nanti tinggal klik aja lanjut ya. Lanjut dan lebih simpel sih ya. Kita akan buat dua-dua deh ya. Yang pertama manual dulu. Yang pertama ya teman-teman tinggal isi aja di sini ya, ada budget harian. Budget harian yaitu harga tawar terbaik. Di sini akan menggunakan saldo kita ya, saldo yang kita top up tadi ya. Kalau misalkan kita top up ya 100.000 akan dipakai 100.000 ya. Dan kalau di sini misalkan kita mau budget kita harian yaitu 50.000. Nah, kalau kita isi 50.000 maka iklan kita akan berjalan dan akan berhenti setelah saldo 50.000 terpakai ya, seperti itu. Oke, dibatasi. Dan di sini ada juga tanggal mulainya, yaitu kalau hari ini tanggal 4 November, ya maka iklan ini akan berjalan mulai tanggal 4 November. Langsung kita set nanti. Dan di sini ada atur tanggal berakhir ya, kalau misalnya kita mau menjalankan iklan ini sampai bulan November akhir, nah kita tinggal diisi ini aja. Nah, kalau kita tidak isi, maka iklan ini akan berjalan terus sampai saldonya habis ya, saldo kita habis. Nah, biasanya sih saya biarkan jalan terus sampai saldonya habis sih ya. Nah, teman-teman bisa juga langsung klik lanjut ya di sini ya. Nah, di sini ada pemilihan produk ya. Tinggal pilih aja, pilih produk. Produk yang bisa kita iklankan itu 50 produk per campaign yang tadi kita buat ya, campaignnya. Jadi setiap campaign 50 produk. Kalau ingin iklankan lebih dari 50 ya harus bikin 2 campaign ya. Nah, di sini juga sudah ada data-data yang Lazada tampilkan ya. Ya, jadi teman-teman juga lebih mudah. Ada CR-nya, page view, harga dan stoknya ya.
Nah, di CR ini atau CR ini adalah konversi ya. Jadi ini tingkat konversi keseluruhan produk selama 7 hari terakhir. Nah, untuk mengiklankan, saran saya mengiklankan produk-produk yang CR-nya tinggi ya. Nah, seperti ini ya. Misalkan ini boleh, ini stoknya habis ya usah, yang ini aja atas. Lalu di sini juga ada yang 10 dan 5. Nah, oke ya. Dan kita tinggal klik konfirmasi ya. Nah, teman-teman di sini ada juga di sini sudah pilih produknya dan harga tawar rekomendasi dan ada harga tawar. Nah, teman-teman bisa lihat di sini harga tawar itu apa sih? Harga tawar ini adalah harga bid per klik ya. Jadi per kliknya yang direkomendasi oleh sistem adalah 332. Nah, kita bisa isi minimal di Lazada ini adalah 150 sampai 200.000 lah, nggak mungkin deh sampai 200.000 ya. Jadi bisa aja 150, misalkan teman-teman mau isi di angka 200 ya, 200 oke bisa. Jadi minimalnya 150 ya, 200 dan di sini tinggal klik lanjut ya. Nah, di sini teman-teman nanti ada tombol kreatif lagi. Nah, kreatif ini bisa dinyalakan bisa enggak ya. Jadi opsional juga, ini bebas ya. Kalau kita nyalakan, maka iklan kita akan berjalan, fotonya akan berubah-ubah ya. Jadi foto untuk produk tersebut dari foto ke-1, foto kedua, foto ketiga itu akan dirotasi ya, dirotasi oleh sistem uh, untuk penampilan produk kita ya saat diiklankan gitu ya. Nah, bebas sih, ya, nyalakan aja kalau gitu ya. Nah, terus di sini ada kata kunci dan harga tawar ya. Di sini ada pilihan otomatis atau manual. Nah, kalau kita bilang otomatis, pilih yang otomatis, maka produk kita akan diiklankan secara otomatis. Jadi Lazada akan memilih kata kunci secara otomatis ya. Nah, kalau manual tentunya kita akan pilih-pilih secara manual. Contohnya aja kalau manual ya. Nah, kalau manual maka kita akan mendapatkan list kata kunci ya, ini ya, kata kunci rekomendasi dari Lazada. Nah, teman-teman ya, untuk produk ini ada 43 kata kunci yang direkomendasikan oleh Lazada. Untuk produk ini ada 15 kata kunci dan produk ini juga ada 3 kata kunci. Ya, contohnya aja di sini. Nah, teman-teman tidak usah pilih semua, pilih aja kata kunci yang relevan dengan produk ini ya. Jadi tinggal ini diancentang aja. Ya, di sini teman-teman tinggal centang di sini ya. Nah, centang dulu dan pilih aja produk mana aja ya. Nah, di sini ya. Nah, misalnya produk ini adalah parutan. Nah, kita bisa pilih nih parut keju ya, alat parut, serutan keju. Nah, di sini teman-teman bisa pilih ya. Jadi pilih untuk mengupas bukan yang relevan dengan produknya. Nah, oke, lalu di sini juga ini ada 3 kata kunci. Saya kasih contoh 3 atau satu lagi. Saya pilih ini parutan ya, yang relevan aja. Dan di sini juga ada parutan parutan keju ya di sini ya. Oke, nah di sini ada bit yang harus kita isi ya. Teman-teman bisa isi kalau direkomendasikan tadi 323, kita bisa isi di angka 200 dulu lah. 200 ya, minimalnya 150. Nah, kita bisa isi 200 juga di sini dan di sini ya. Oke, lalu di sini juga ada kita isi dulu ya. Oke ya, jadi teman-teman bisa pilih kata kunci yang relevan. Nah, kalau ingin menambahkan kata kunci lainnya, tinggal klik di bagian sini ya, ada biru tambah kata kunci. Misalkan gini ya, tinggal klik aja ya. Misalkan tadi parutan keju ya, contoh aja parutan keju. Nah, tadi ya. Nah, di sini ada satu set mini dan sebagainya ya. Dan sini contoh deh, saya coba klik sini parutan dan tambah ya. Nah, di sini tambah. Sini adalah volume pencarian, yaitu volume pencarian dalam sebulan ya. Jadi teman-teman bisa lihat berapa orang yang mengetik kata kunci ini dalam sebulan di volume pencarian ya. Harga rekomendasinya dan harga tawarnya saya mulai dari 200 saja ya. Lalu saya klik kirim dan di sini sudah ada ya. Dan
Sama juga dengan produk-produk lainnya ya. Nanti teman-teman tinggal pilih aja kata kunci yang relevan ya. Ini contoh aja ya, teman-teman ya. Oke, dan di sini juga sama. Nah, setelah teman-teman isi nanti ini ada 90. Nah, kita centang dulu. Centang dulu. Nah, tinggal pilih aja nanti ya. Misalnya ini pisau ya. Kalau ini pisau, kita bisa pisau satu set, set pisau dapur ya. Ini lalu kita klik aja. Misalkan ini. Nah, mulailah dari yang 200 saja dulu. Oke, dan di sini juga sudah ya, teman-teman bisa pilih juga di sini ya kata kunci. Nah, sini udah ada 3. Oke, lalu kita klik kalau sudah, nanti kita tinggal klik lanjut aja. Ya, jadi kalau teman-teman bisa mulai dari bit yang rendah dulu atau mengikuti bit rekomendasi. Kalau bit rekomendasinya terlalu tinggi, ya saya saranin menggunakan bit yang rendah dulu ya. Bit rendah dulu ya untuk perlahan-lahan untuk mengevaluasi dan pilihlah kata kunci yang relevan dengan produk tersebut ya, yang relevan dan spesifik. Oke, lalu kita klik lanjut aja. Nah, setelah kita klik lanjut, nah sudah ada nih data-datanya yang ingin kita iklankan ya untuk produk ini dan produk ini adalah kata kunci apa aja yang kita pilih. Nah, setelah itu teman-teman tinggal klik kirim saja. Nah, sudah jadi campaign untuk produk yang kita buat ya, iklan ya. Jadi teman-teman tinggal klik pengaturan campaign untuk melihat hasil dari campaign iklan yang kita buat ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya tadi. Di sini sudah ada campaignnya. Kita kalau klik maka akan ada seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau nanti saldo kita sudah ada ya di sini teman-teman bisa lihat ya, ada budgetnya, ada trafficnya, nama kampanyenya, dan tipe kampanyenya manual, dan durasi dan penempatannya semua, dan pemilihan produknya manual ya. Lalu teman-teman lihat di sini, ini kalau statusnya masih tanda kuning yaitu karena saldo tidak tersedia ya. Kalau nanti kita sudah top up maka akan menjadi centang hijau. Ya, oke. Nah, setelah itu kita akan bikin lagi, kita klik lagi ke promosi berbayar untuk yang otomatis ya. Teman-teman bisa klik ke bagian buat campaign baru lagi. Di sini kita coba iklan otomatis ya. Nah, iklan otomatis kita coba di penjualan dulu ya, penjualan, dan di sini teman-teman tinggal klik otomatis saja. Nah, penempatannya kita coba yang otomatis di, misalkan saya ingin pencarian ya, tinggal pilih ini aja pencarian ya. Kalau mau semua bebas. Jadi di sini teman-teman tinggal klik otomatis dan budget hariannya misalkan saya mau 50.000 juga. Dan untuk otomatis teman-teman jangan lupa untuk mengisi harga tawar ya. Kalau harga tawarnya kita pilih yang atas ini harga tawar terbaik, Lazada akan memilih harga tawar tersebut ya. Jadi saran saya memilih yang bawah ya supaya bisa sesuai budget kita ya. Terus misalnya contoh aja di angka 200 ya. Nah, walaupun kita set 200 secara otomatis biasanya Lazada tidak akan menagih kita, mencas kita 200 persis ya. Bisa sekitar 170, 180 per klik ya. Ini adalah maksimal bid per kliknya. Oke. Dan di bawah sini juga sama seperti tadi, tanggal mulai dan tanggal akhir. Kita mulai aja dari tanggal 4 November. Tanggal akhirnya kita kosongkan ya biar sampai berjalan terus. Lalu teman-teman tinggal klik lanjut. Nah, di sini ada pemilihan produk otomatis atau manual. Kalau otomatis, pemilihan produknya akan dipilih otomatis oleh sistem, dan kalau manual seperti tadi kita pilih dulu produknya ya. Nah, kita coba di otomatis, lalu kita klik lanjut, kreatifnya kita nyalakan, tinggal klik lanjut di sini. Nah, sudah jadi ya teman-teman ya, tinggal klik, ini adalah datanya ya untuk konfirmasi kembali. Oke, iklan otomatis, objektifnya penjualan, penempatannya di promosi pencarian, dan juga tipe kampanyenya itu otomatis, dan budgetnya 50.000 ya. Harga tawar maksimum yaitu harga bid per kliknya di 200 ya. Oke, dan kita tinggal klik kirim.
Nah, sudah jadi nih teman-teman, tinggal masuk nih klik pengaturan pengiriman dan di sini adalah hasil campaign yang tadi kita buat. Ya, di atas ini ya, iklan otomatis yang otomatis akan tampil di atas ya. Nah, di sini teman-teman ya. Nah, nanti di sini juga ada setelah berjalan dengan mungkin seminggu, 2 minggu, maka akan ada angka-angka di sini ya, yaitu performa dari iklan yang kita buat ya. Oke. Nah, oke, sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Salam sukses untuk jualan online-nya.